kami, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Kediri akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee. Saya, Nunu Triwahyudi dari SDN Ngampel 1. Saya Erik Kristanto dari SDN Bujul 2. Dan saya, Handi Erwanto dari SDN Negeri Mojokerto 3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa begini? Sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan khususnya kepada Pak Handi. Yang pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini, Pak Handi. Pada saat coaching nanti, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang ada. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta, apa belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi atas pertanyaan dari coach selaku Pak Handi. Nah, jangan lupa disesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya Pak Handi. Dan pertanyaan pertama nih yang akan saya sampaikan atau saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Untuk yang ini apa maksudnya kompetensi yang ingin dikembangkan, yaitu yang pertama ya jelas itu yaitu bagaimana mendengarkan aktif. Bagaimana si coach ini nanti mendengarkan aktif apa yang ingin coach lakukan, apa yang disampaikan, dan juga memberikan pertanyaan bobot sehingga si coach ini bisa menjawab atau menemukan solusinya. Baik Pak Handi, pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Pak Handi kembangkan secara lebih spesifik pada saat observasi? Ya, dia tadi seperti bilang, yaitu bagaimana saya memberikan pertanyaan yang efektif, mendengarkan secara aktif. Setelah itu bagaimana bisa menjadikan pertanyaan yang berbobot sehingga si coach nanti dapat menemukan solusinya secara mandiri, secara sesuai dengan apa yang ingin dilakukan di coach ini. Kemudian terakhir ya Pak Handi Ya. Indikator yang bagaimana sih yang diinginkan oleh Pak Handi dalam proses coaching kali ini? Ya, indikator yang paling utama yang tadi sudah saya katakan, yaitu terpenting dari indikator di sini adalah bagaimana si coach ini menemukan solusi dari permasalahan yang dialami, dan saya juga bisa membantunya agar si coach ini dapat menyampaikan solusi secara mandiri dan juga menentukan langkah-langkah untuk mengantisipasi dari permasalahan tersebut. Baik Pak Handi, demikian dulu ya pembicaraan kita, pra-observasinya kali ini. Silahkan Pak Handi melakukan coaching bersama coachee dan semoga pada saat coaching nanti berjalan dengan lancar sesuai dengan harapannya Pak. Ya Bu Nunu, terima kasih atas kegiatan hari ini dan juga semoga kegiatan nanti sudah lancar. Terima kasih Pak Handi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Pak Erik. Kegiatannya mau ada yang ingin sampaikan atau ceritakan Pak? Waalaikumsalam Pak Handi. Iya betul Pak Handi, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Baiklah, kalau gitu kita ngobrol di sini aja di taman ini biar nyaman Pak Adi ya. Iya Pak Handi. Maka apa yang ingin disampaikan Pak Adi? Nah, gini Pak Handi, ada salah satu murid saya kelas 2 itu namanya Sinta, sering menangis dalam pembelajaran PJOK Pak. Oh baik, dari sini ada permasalahan yang muncul itu atas nama Sinta, muridnya Pak Eri yang mengalami kesulitan saat pembelajaran PJOK gitu. Mungkin ini Pak Eri, mungkin Pak ada masalah apa, mungkin dengan tahu mungkin ada permasalahan apa di yang dialami Sinta ini Pak? Ini Pak Handi, Sinta itu sering menangis di kelas maupun di luar kelas. Apalagi kalau waktu pembelajaran olahraga, yaitu PJOK. Karena Sinta itu sering dibully sama teman-temannya laki-laki, dan alasan teman-teman laki itu membuli Sinta karena Sinta sering jahil dengan teman-teman lakinya. Akhirnya teman-teman membalas perbuatan Sinta dan Sinta menangis Pak Andi. Seakan-akan teman itu selalu menyalahkan dan Sinta selalu paling benar.
saya sampai bingung Pak Handi bagaimana cara Sinta itu dapat berubah sikapnya. Mungkin sudah ada pendekatan yang Pak Erik lakukan atau mungkin ada pendekatan yang lain ingin dilakukan Pak Erik selain pendekatan yang telah dilakukan. Oh iya Pak Handi, saya sudah melakukan pendekatan yang dengan Sinta untuk menanyakan alasan dibully sama temannya. Nah teman kemudian menangis sehingga dapat mengganggu proses pembelajaran, namun Sinta menjawab seakan-akan kejadian itu merupakan hal yang biasa dan tetap menyalahkan temannya. Dan sifat-sifat tetap saja, akhirnya saya memanggil orang tua Sinta dan orang tua Sinta bercerita bahwa mungkin itu akibat dari broken home dan bisa membaca atau cengeng berani kepada gurunya. Akhirnya saya telepon gurunya, akhirnya Sinta tetap saja, sampai saya juga pernah minta bantuan kepada teman sejawat saya, namun tetap saja Pak Andi. Oh, begitu ya. Mungkin selain dengan teman sejawat dan orang tua, apa mungkin Pak Ari sudah berkoordinasi dengan atau konsultasi dengan kepala sekolah? Mungkin dari kepala sekolah sendiri mungkin dapat masukan untuk tidak lanjutnya bagaimana Pak? Ya Pak, saya sudah bercerita pada kepala sekolah, kemudian Sinta sudah dipanggil, bahkan Sinta itu justru malah senang kalau dipanggil kepala sekolah Pak. Kok malah senang ya dengan kepala sekolah atau seorang tua atau mungkin gurunya kasih teman gurunya? Kalau lebih senang dengan kepala sekolah itu kenapa Pak? Nah itu ya Pak yang saya katakan, Sinta KS saya itu katanya keren. Memang beliau itu masih muda Pak Andi, tapi alhamdulillah setelah dipanggil KS sedikit demi sedikit sudah ada perubahan Pak Andi, karena Sinta merasa diperhatikan oleh kepala sekolah, guru-guru, dan katanya sudah punya rasa malu. Oh, begitu Pak. Mungkin bisa Pak Eri jelaskan ya, apa mungkin perubahan pada sifat Sinta dan juga mungkin komitmen Pak Eri untuk setelahnya itu bagaimana ya? Dari ilmu-ilmu yang sudah saya dapatkan dari waktu Loka 3 kemarin, saya akan memberikan refleksi, contohnya menayangkan video tentang kesuksesan orang-orang hebat dan perjuangan seorang ibu serta kehebatan Allah Pak. Dari situ Sinta sadar dan perbuatan, dan saya harap bisa merubah sikapnya menjadi orang yang hebat. Ya, baik Pak Eri. Mungkin untuk kedepannya nanti coba itu dilakukan. Setelah itu mungkin minggu depan bisa bertemu dengan saya lagi bagaimana perubahan nanti atau kita tidak lanjuti Pak Eri ya. Dan semoga harapan Pak Eri untuk Sinta dan mungkin juga kedua orang tuanya di mungkin sini agar tidak menangis lagi dan bisa semoga apa yang ingin Pak Eri terwujud. Itu Pak Eri ya. Terima kasih Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Eri dan terima kasih ya Pak Eri untuk waktunya dan juga bermanfaat. Selamat siang Pak Handi. Selamat siang Bu Nunung. Tadi sudah melakukan coaching bersama Pak Eri ya Pak Handi ya. Sebelum penutupan Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi yang sudah Bapak lakukan. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Bapak inginkan? Ya Bu, terima kasih. Di sini tadi saya melakukan kegiatan coaching dengan alur data, dengan pertanyaan yang menanyakan tujuan dan juga identifikasi serta rencana aksi atau tanggung jawab yang akan dilakukan ke depannya. Sehingga alur tersebut ini bisa menggali kemampuan dari si coach ini Pak Eri dan untuk menceritakan permasalahan dan menentukan solusi-solusinya dari permasalahan dan solusinya dari Pak Eri. Seperti itu Bu. Oke Pak Handi, menurut saya sebagai observer ya Pak Handi, proses coaching yang tadi Bapak lakukan terhadap Pak Eri ini sudah berjalan sangat baik dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Pak Handi sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan sehingga Pak Eri selaku coach bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching yang pertanyaan terakhir ya Pak Handi sebelum kita tutup pasca observasi ini, kompetensi apa lagi yang ingin Pak Handi kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bapak lakukan? Baik,
kalau dari kegiatan coaching tadi apa kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu lebih baik lagi memahami lagi alur tinta sehingga nanti ketika saya melakukan coaching kedepannya menjadi lebih baik seperti itu. Nah, jadi begitu ya Pak Handi. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik ya Pak Handi. Demikian pasca observasi hari ini ya Pak Handi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup pasca observasi kita hari ini ya Pak Handi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Handi. Terima kasih Pak Eri. Terima kasih juga Pak Handi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nunu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Eri. Sebelum kita melakukan coaching sebagai awalnya, saya akan melakukan beberapa pertanyaan Ibu. Nah, pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita nanti. Pada coaching ini coach dan coaching yang akan saya amati dan menilai sesuatu yang rubrik apakah sudah sesuai dengan alur tinta atau belum. Kemudian bagaimana Bu Nunu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Nunu adalah kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama Pak Eri, presensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh, itu ya Bu Nunu. Nah, sekarang pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Bu Nunu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasikan? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian Bu Nunu, indikator bagaimana yang diinginkan Bu Nunu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dia hadapi sendiri. Baik Bu, demikian dulu ya Bu observasinya kali ini. Silakan Bu Nunu melakukan coaching terhadap coach. Selamat ya Bu Nunu. Terima kasih Pak Eri buat kesempatannya. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Handi. Waalaikumsalam. Sepertinya ada yang disampaikan sama Pak. Ya Bu, ini ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Bu. Baiklah Pak, mari kita mencari tempat yang nyaman untuk kita mengobrol. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Begini Bu, ini di kelas saya itu ada murid nama Fauzan, kelas 3 ini ada murid saya yang bernama Fauzan. Itu mengalami kesulitan belajar. Saya kira di pembelajaran itu dia sulit mengikuti dan juga tampak frustasi begitu. Oh, jadi permasalahannya Pak Handi ini mengenai Fauzan yang mengalami kesulitan dalam berfokus atau belajar di kelas ya Pak Handi? Iya Bu, ketika saya menjelaskan materi itu kadang-kadang dia tidak mau langsung frustasi tidak mengikuti. Nanti saya khawatir itu si Fauzan ini ketinggalan pembelajaran. Sudahkah Pak Handi ini mencoba untuk melakukan pendekatan tertentu untuk membantu si Fauzan ini? Mungkin dengan cara belajar yang berbeda atau metode pembelajaran yang berbeda? Kelas itu sebenarnya Bu, ya, itu sudah ada biasanya tugas kelompok. Di sini cuma Fauzan ini terlihat sedikit frustasi gitu. Dan juga agak ragu untuk bertanya karena merasa takut malu seperti itu. Oh baik, jadi Fauzan juga mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan temannya saat di kelas ya Pak Andi. Mungkin kita bisa mencari cara untuk membuatnya lebih nyaman. Apakah Bapak sudah berbicara langsung dengan Fauzan tentang perasaannya di kelas Pak Andi? Belum Bu, tapi
coba nanti saya coba untuk bertemu dengan Fauzan bertanya secara pribadi. Apakah Pak Handi mau mencoba cara yang lain mungkin dalam pendekatan tersebut? Mungkin Bu Nunu, ini ada beberapa pendekatan yang bisa saya lakukan, yaitu jelas mencari atau mungkin dari awal ini saya ingin melakukan pendekatan secara langsung dengan Fauzan, mencari tahu lebih dulu atau mungkin gimana kesulitan Fauzan dalam pembelajaran. Bagus Pak Handi. Selain itu mungkin Bapak bisa mempertimbangkan metode belajar yang lebih visual atau praktis lainnya. Ya Bu Nunu, terima kasih. Ini sebenarnya saya juga ingin berencana itu juga menggunakan alat peraga, selain itu juga permainan edukatif agar si siswa ini Fauzan ini lebih antusias dalam pembelajaran. Setelah itu Pak Handi, kira-kira apa rencana tindak lanjut untuk Fauzan agar menunjukkan perubahan? Ya, nanti jika sudah saya bertemu atau mungkin menggunakan metode yang sudah saya lakukan, dan jika si Fauzan ini ada perubahan walaupun mungkin sedikit, tapi akan saya memberikan motivasi dan juga dukungan lebih, sehingga saya juga bisa melibatkan orang tua si Fauzan ini dalam membantu proses pembelajaran di rumah. Luar biasa ya Pak Handi, ini komitmen Bapak untuk mendukung Fauzan dalam proses belajarnya sudah sangat baik. Semoga semua rencana ini bisa berjalan dengan lancar Pak Handi. Ya, dan mungkin minggu ke depan saya bisa bertanya kembali dengan Bu Nunu setelah apa yang telah saya lakukan dengan Fauzan. Jadi nanti mungkin Bu Nunu bisa merefleksikan apa tindakan yang telah saya lakukan di Fauzan tersebut. Baik Pak Handi, terima kasih Pak Handi. Ini waktunya sudah agak siang. Ya. Kebetulan saya ada jam Pak Handi. Ya, Jadi terima kasih. iya, terima kasih Pak Handi. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Nunu. Oke, sama-sama. Selamat siang Bu Nunu. Selamat siang Pak Eri. Tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Handi. Ya. Nah, sebelumnya penutupan yang Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja sudah Bu Nunu lakukan saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Bu Nunu? Di coaching saya tadi, saya bersama Pak Handi, saya sudah melakukan dengan alur tirta Pak Eri, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali Pak Handi sebagai coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya Pak Eri. Oke Bu Nunu, menurut saya sebagai observer ya, proses coaching tadi Bu Nunu dan Pak Handi sudah berjalan dengan baik, dan proses alurnya sesuai dengan alur tirta, sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan pada Bu Nunu Pak Handi, sehingga Bu Nunu bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Dan pertanyaan terakhir Bu Nunu sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang baru dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu dengan cara lebih memahami alur tirta tersebut Pak Eri, sehingga saya nanti pada saat melakukan coaching lagi bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Nah Bu Nunu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu Nunu. Demikian observasi hari ini, kita bermanfaat bagi kita. Saya tutup observasi hari ini ya Bu Nunu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eri. Sama-sama. Pak Eri. Pak Eri. Sama-sama Pak Handi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Pak Eri. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Pak Handi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Pak Handi. Ya. Segini Pak Eri, sebelum melakukan coaching sebagai awal yang akan saya lakukan beberapa pertanyaan gini Pak Eri ya. Nanti kan Pak Eri melakukan coaching dengan Bu Nunu ya. Yang pertama saya ingin diskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini Pak. Rubrik penilaian sini apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum, dan juga kemudian
pertanyaan nanti yang untuk Pak Erik sampaikan pada coachingnya itu sudah berbobot atau belum, dan juga bagaimana Pak Erik merespon tanggapan dari coaching juga, dan juga bagaimana coach tersebut merespon pertanyaan dari Pak Erik, gitu ya Erik ya. Dan setelah itu jangan lupa disesuaikan juga dengan prinsip coach, di antaranya kemitraan proses dan juga gimana kemitraan proses kreatif dan juga memastikan potensi dari coach tersebut. Ya, baik, pertanyaan pertama saya Pak Erik ya, apakah kompetensi yang ingin Pak Erik kembangkan nanti pada coaching Pak? Ya Pak Andi, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu tentang yang pertama, presentasi, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak Andi. Ya, ini yang apa yang ingin dikembangkan secara spesifik ya Pak ya. Apa yang ingin dikembangkan secara spesifik waktu observasi Pak Erik? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Ya. Kemudian nih Pak ya, mungkin pertanyaan terakhir dari saya untuk apa jenis pra-observasi ini, yaitu indikator bagaimana yang diinginkan Pak Erik dalam melakukan proses coaching nantinya Pak Erik. Indikator yang saya terapkan supaya coaching bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah yang dalam mengatasi permasalahannya Pak. Baik, mungkin cukup sekian Pak Erik ya untuk pra-observasinya dan persiapan coachingnya. Moga Pak Erik nanti dalam proses coaching dapat membantu menemukan solusi dalam permasalahan dan juga menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, Pak Erik, di sini Mas kali ini mungkin kegiatan presentasinya, dan terima kasih untuk waktunya, dan juga nanti semoga dalam kegiatan coachingnya nanti berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak Erik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi buat kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Nunu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Erik. Sepertinya ada yang mau disampaikan atau diceritakan Bu Nunu. Iya Pak Erik, ini berhubung suasananya juga lagi jam istirahat di taman ini, saya ingin menyampaikan sesuatu Pak Erik. Iya, tapi sepertinya nggak mempunyai waktu ya Bu. Mungkin saya punya waktu 15 sampai 20 menit untuk kita ngobrol ya Bu. Jadi apa yang mau disampaikan Bu Nunu? Jadi begini Pak Erik, terkait dengan rekan guru yang ada di sekolah saya yang kurang support, saya perhatikan itu pembelajarannya itu masih memakai sistem pembelajaran yang lama. Dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan, sistem pembelajarannya masih menggunakan metode konvensional saja, ceramah lagi. Padahal kita kan sudah ketahui bersama ya Pak Erik, perkembangan zaman ini kan semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah saya itu tidak mau terjadi perubahan tersebut. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja, arahnya ke metode-metode yang lama, sehingga pembelajaran jadi kurang bervariatif begitu Pak Erik. Oh, kalau begitu saya garis bawahi ya Bu Nunu. Ini berarti permasalahannya Bu Nunu ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan yang kurang bervariatif ya Bu Nunu. Ya gitu Pak, kurang bervariatif medianya atau model pembelajarannya masih model yang lama-lama saja. Kira-kira percakapan hari ini Bu Nunu dapatkan dari percakapan kita hari ini apa Bu Nunu? Saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya Pak Erik, terutama di sistem pembelajarannya. Oh, jadi begitu ya Bu Nunu. Harapan ini adanya perubahan Bu Nunu ya. Kira-kira perubahan apa yang Bu Nunu lihat dan diinginkan? Saya ingin adanya perubahan, misalnya Pak Erik ya dalam menyampaikan metode atau model media pembelajarannya juga lebih bervariatif lagi. Misalnya saja dengan menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti hari ini Quizzes Pak Erik yang sudah sangat sering digunakan ya.
yang sedang marak digunakan atau hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint itu saja Pak Heri, itu juga sudah lebih baik daripada hanya mengandalkan metode-metode ceramah saja tanpa adanya media apapun. Jadi ya supaya lebih bervariatif saja. Ya Bu Nunu, tadi pembelajaran yang menggunakan variatif mode atau model media itu bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal ya Bu Nunu. Nah itu berada di level 10, kira-kira di sekolah Bu Nunu sekarang berada di level berapa ya Bu Nunu? Sepertinya masih di level 5 Pak, karena di sekolah saya itu lebih banyak guru-guru senior dan juga sepuh, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi itu sepertinya agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih di level 5 saja Pak. Oh di level 5, oke. Kondisi sekarang ini kira-kira level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih variatif lagi di sekolahan? Mungkin bisa ditingkatkan ke level 7 Pak, karena kalau untuk ke level-level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit, mengingat guru-gurunya kebanyakan guru-guru senior dan juga sepuh. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 masih mungkin untuk dilakukan perubahan. Jadi dari level 5 ke level 7, Bu Nunu kira-kira usaha apa yang akan Anda lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkannya Pak Eri. Apa rencana atau tindakan apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki atau mencari solusi dari permasalahan tersebut. Misalnya kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan guru-guru secara face to face, tapi dengan bergantian begitu Pak. Oke, mentoring kegiatan ini kira-kira Bu Nunu memerlukan support atau memerlukan bantuan siapakah atau gimana gitu Bu Nunu? Saya nanti mungkin minta bantuan teman guru yang ada di sekolah dan memang ahli di dalam bidang IT Pak Eri, atau menggunakan pembelajaran yang itu sudah bervariatif. Misalnya di sekolah itu ada ide ini juga, nanti saya minta bantuan gitu dengan Pak Eko. Pak Eko itu ya Pak Eko yang guru penggerak, sekarang sudah menjadi guru penggerak di angkatan 8 Pak Eri. Gitu ya. Oke, berarti Bu Nunu pengennya melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi ya Bu Nunu. Nah rekan-rekan kerja kira-kira kapan Ibu Nunu bisa merealisasikan mentornya Bu? Insya Allah secepatnya Pak Eri, mungkin minggu depan akan saya lakukan itu, mencoba berkolaborasi dulu dengan rekan di sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan tersebut. Luar biasa sekali Bu Nunu. Kira-kira dari percakapan kita hari ini ada Bu Nunu yang dapat percakapan dari saya? Mendapatkan gambaran ya Pak, terutama bagaimana cara untuk terjadinya sebuah perubahan di sekolah dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan teman guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Alhamdulillah ya Bu Nunu, sudah ada gambaran nih bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang bervariatif, sehingga saya tunggu nanti kabar-kabarnya ya Bu Nunu setelah melakukan mentoring untuk mendengarkan cerita-cerita lagi dari Bu Nunu. Mungkin percakapan hari ini cukup sampai di sini ya Bu Nunu. Semoga rencana Bu Nunu mentoring dan berkolaborasi dengan teman-teman bisa berjalan lebih baik dan sukses. Terima kasih banyak Pak Eri sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan kisah-kisah saya, keluh kesah saya. Mudah-mudahan apa yang nanti akan saya lakukan bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Sama-sama Bu Nunu, mungkin lain kali ada yang ingin diceritakan lagi hubungi saya ya Bu Nunu. Semoga kita bisa ngobrol lagi di kesempatan Bu Nunu. Segitu saja ya Bu Nunu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eri. Sama-sama Bu Nunu. Selamat siang Pak Eri. Selamat siang Pak Edi. Ya tadi Pak Eri telah melakukan coaching dengan Bu Nunung. Dan di sini nanti Pak Eri saya akan menanyakan beberapa pertanyaan setelah pasca observasi ini. Yang pertama Pak Eri ya, ini pertanyaan dari saya yaitu adalah apa yang saja sudah Bapak Eri lakukan ketika melakukan coaching, khususnya terkait indikator Pak Eri. Apa saja yang terbukti?
tercapai yang terakhir atau yang diinginkan tadi Pak Eri? Nah, yang sudah saya lakukan coaching hari ini yaitu tenang dengan alur Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, Pak, Ya. rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur itu bisa menggali koci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Baik Pak Eri ya. Baik, menurut saya sebagai observator Pak Eri ya, ini proses tadi coaching sudah sesuai dengan alur kita, atau mungkin prosesnya sudah sesuai dengan alur kita ya Pak Eri ya. Dan juga sudah menggali beberapa pertanyaan sehingga untuk sendiri sudah menemukan solusi permasalahannya melalui diri sendiri. Dan juga coaching tadi sudah melakukan sesuai dengan visi coaching yang telah sesuai dengan prinsipnya. Ya, pertanyaan saya Pak Edi selanjutnya itu adalah kompetensi apa yang telah dikembangkan Pak Eri berdasarkan kegiatan coaching tadi Pak Eri? Kompetensi yang saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami alur Tirta, sehingga saya nanti bisa melakukan coaching lebih baik lagi, Pak. Iya. Nah itu semoga kedepannya kedepannya kita lakukan ini tadi, coaching ini lebih baik lagi, dan Pak Eri juga diberikan observasinya ke depan juga semoga bermanfaat, dan juga mungkin Pak Eri juga bisa melakukan coaching dengan teman sejawat yang lainnya. Mungkin dari ini saja Pak Eri kegiatan pasca observasi yang kita lakukan. Mungkin kedepannya lebih baik. Terima kasih Pak Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Hadi.